Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan calon penghuni syurga. Allah berkuasa atas segala sesuatu merupakan salah satu prinsip utama dalam ajaran Islam yang menegaskan keesaan dan keagungan Allah sebagai Sang Pencipta dan Pengatur alam semesta. Allah menciptakan, memelihara, dan mengatur seluruh makhluk serta peristiwa di alam semesta ini, baik yang besar maupun yang berukuran kecil. Kekuasaan Allah tidak terbatas dan meliputi segala aspek kehidupan, mulai dari penciptaan alam semesta hingga takdir setiap makhluknya. Berikut adalah beberapa contoh dari berbagai ayat Al-Quran yang menggambarkan kekuasaan Allah atas segala sesuatu. Yang pertama mengenai penciptaan langit dan bumi. Allah adalah pencipta langit, bumi, dan segala sesuatu yang ada di antara keduanya. Tidak ada sesuatu pun yang terjadi tanpa izinnya. Al-Quran berulang kali menyebutkan kekuasaan Allah dalam menciptakan alam semesta sebagai tanda kebesarannya. Dalam surat Al-A'raf ayat 54, Allah berfirman yang artinya, "Sesungguhnya Tuhan kamu ialah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa, lalu Dia bersemayam di atas arsy. Dia menutupkan malam kepada siang yang mengikutinya dengan cepat, dan diciptakannya pula matahari, bulan, dan bintang-bintang, masing-masing tunduk kepada perintahnya. Ingatlah, menciptakan dan memerintah hanyalah hak Allah." Yang kedua adalah pengendalian alam dan kehidupan. Allah memiliki kekuasaan penuh atas alam dan kehidupan makhluk-makhluknya. Dia mengatur setiap gerakan angin, hujan, tumbuh-tumbuhan, dan kehidupan manusia. Tidak ada yang terjadi tanpa kehendak dan izin Allah. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah bahwa langit dan bumi tetap tegak dengan perintahnya. Kemudian apabila Dia memanggil kamu sekali panggil dari bumi, seketika itu juga kamu keluar dari kubur. Quran Surat Al-Rum ayat 25. Dan Allah yang menurunkan air hujan dari langit, lalu dengan air itu Dia menghidupkan bumi setelah matinya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang mendengarkan. Quran Surat An-Nahl ayat 65. Yang nomor 3 adalah takdir dan kehendak Allah. Segala sesuatu yang terjadi di dunia ini telah ditentukan oleh kehendak dan takdir Allah. Manusia diberikan kebebasan untuk berusaha dan membuat pilihan, namun hasil akhirnya adalah atas kehendak Allah. Tidak ada yang bisa menghindari apa yang telah ditetapkan olehnya. Katakanlah, aku tidak berkuasa menarik kemanfaatan bagi diriku dan tidak pula menolak kemudaratan kecuali yang dikehendaki Allah. Dan sekiranya aku mengetahui yang gaib, tentulah aku membuat kebajikan sebanyak-banyaknya, dan aku tidak akan ditimpa kemudaratan. Aku tidak lain hanyalah pemberi peringatan dan pembawa berita gembira bagi orang-orang yang beriman. Quran Surat Al-A'raf ayat 188. Tidak ada sesuatu musibah yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah, niscaya Dia akan memberi petunjuk kepada hatinya. Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Quran Surat At-Taghabun ayat 11. Yang nomor 4 adalah menghidupkan dan mematikan. Hanya Allah yang berkuasa untuk menghidupkan dan mematikan makhluknya. Setiap jiwa akan kembali kepada Allah setelah kematiannya, dan Dia yang berhak menentukan akhir hidup dan kehidupan setelahnya. Allah menciptakan kamu, kemudian mewafatkan kamu. Dan di antara kamu ada yang dikembalikan kepada usia yang paling lemah, supaya dia tidak mengetahui lagi sesuatu pun yang dahulunya telah diketahuinya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Kuasa. Quran Surat An-Nahl ayat 70.
Dan dialah yang menciptakan manusia dari permulaan, kemudian mengembalikannya atau menghidupkannya kembali. Dan menghidupkannya kembali adalah lebih mudah baginya. Dan baginya segala sifat yang maha tinggi di langit dan di bumi. Dan dialah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Quran Surat Ar-Rum ayat 27. Yang nomor 5 adalah pengampunan dan penghukuman. Allah berkuasa untuk memberikan pengampunan kepada siapa yang dikehendakinya dan membuat siapa saja yang berbuat dosa jika Dia menghendakinya. Namun Allah juga Maha Pengampun dan memberi kesempatan bagi manusia untuk bertaubat sebelum Dia memberikan hukumannya. Kepunyaan Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dia mengampuni siapa yang dikehendakinya dan menyiksa siapa yang dikehendakinya. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran Surat Ali Imran ayat 129. Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Quran Surat Ali Imran ayat 133. Kekuasaan Allah meliputi segala sesuatu yang ada di alam semesta ini. Tidak ada sesuatu pun yang terjadi tanpa izinnya. Dan setiap peristiwa adalah bagian dari rencana dan kehendaknya yang sempurna. Manusia diingatkan untuk selalu berserah diri dan tawakal kepada Allah. Karena hanya Dia yang berkuasa atas takdir, kehidupan, kematian, serta nasib di akhirat. Allah Maha Kuasa dan setiap ciptaannya adalah tanda kebesarannya. Kekuasaan Allah terkait tempat-tempat misterius yang disebutkan dalam Al-Quran menunjukkan betapa luas dan tak terjangkaunya pengetahuan serta kebijaksanaannya. Setiap tempat yang diceritakan dalam Al-Quran bukan hanya mengandung unsur misteri saja, tetapi juga mengandung pelajaran penting bagi umat manusia mengenai kebesaran, kekuasaan, dan keadilan Allah. Sahabat beriman, berikut adalah beberapa aspek kekuasaan Allah yang dapat dilihat melalui tempat-tempat misterius tersebut. Yang pertama adalah Gua Ashabul Kahfi, terdapat di surat Al-Kahfi ayat 9-26. Kisah Ashabul Kahfi menceritakan tentang sekelompok pemuda yang melarikan diri ke sebuah gua untuk menghindari penganiayaan. Mereka tertidur di gua tersebut selama 309 tahun dan ketika bangun dunia di sekitar mereka sudah berubah. Tempat persis gua ini tidak dijelaskan secara rinci di dalam Al-Quran, sehingga lokasinya tetap misterius. Ini menjadi bukti bahwa waktu bukanlah penghalang bagi kekuasaan Allah. Allah dapat menghentikan waktu, memperpanjang dan memperpendeknya sesuai kehendaknya. Dan kamu mengira mereka itu bangun, padahal mereka tidur. Quran Surat Al-Kahfi ayat 18. Yang nomor 2 adalah Majma'ul Bahrain, pengetahuan yang tidak terbatas. Pertemuan Nabi Musa dengan Khidir di tempat pertemuan dua lautan, yaitu Majma'ul Bahrain, menunjukkan kekuasaan Allah dalam memberikan pengetahuan kepada siapa yang dikehendakinya. Dalam kisah ini, Khidir memiliki pengetahuan yang lebih tinggi dari Musa tentang hal-hal yang Musa tidak pahami. Ini menunjukkan bahwa manusia hanya memiliki sedikit pengetahuan, sedangkan Allah mengetahui segala sesuatu secara sempurna. Di atas tiap-tiap orang yang berpengetahuan ada lagi yang maha mengetahui, yaitu Allah. Quran Surat Yusuf ayat 76. Yang nomor 3 adalah Gunung Tursina, manifestasi kekuasaan Allah di alam. Gunung Tursina atau Gunung Sinai adalah tempat di mana Allah berbicara langsung kepada Nabi Musa. Ketika Musa meminta untuk melihat Allah, gunung tersebut bergetar hebat dan Musa pun pingsan. Hal ini menunjukkan bahwa bahkan gunung yang besar tidak dapat menahan kemuliaan dan kekuatan Allah. Ini adalah simbol kekuasaan Allah yang mampu mengendalikan alam semesta, dari yang terkecil hingga yang terbesar.
Tatkala Tuhannya menampakkan diri kepada gunung itu, dijadikannya gunung itu hancur luluh dan Musa pun jatuh pingsan. Quran Surat Al-A'raf ayat 143. Yang nomor 4 adalah kaum Ad dan Iram, penghukuman atas kezaliman. Kota Iran Zatil Imad yang dihuni oleh kaum Ad digambarkan sebagai kota yang megah namun hancur karena kedurhakaan penduduknya. Penghukuman ini menunjukkan kekuasaan Allah dalam mengendalikan nasib suatu kaum. Sekuat dan semegah apapun suatu bangsa, jika mereka berbuat zalim, Allah berkuasa untuk menghancurkan mereka. Ini adalah peringatan bahwa kekuasaan Allah meliputi segala sesuatu, termasuk memusnahkan apa yang dianggap manusia tak tergoyahkan. Adapun kaum Ad, maka mereka dibinasakan dengan angin badai yang sangat dingin lagi kencang. Quran Surat Al-Haqqah ayat 6. Yang nomor 5 adalah kaum Lut dan bumi yang tenggelam, teguran atas maksiat. Kisah kaum Lut yang dihancurkan karena perbuatan maksiat mereka menunjukkan kekuasaan Allah untuk menghukum mereka dengan cara yang luar biasa. Tempat tinggal mereka dibalik dan dihujani dengan batu-batu dari tanah yang keras, menandakan bahwa Allah dapat mengubah sifat alam dan menjadikannya alat penghukuman bagi kaum yang melampaui batas. Kami jadikan bagian atas kota itu terbalik ke bawah, dan kami juga hujani mereka dengan batu dari tanah yang keras. Quran Surat Hud ayat 82. Sahabat beriman, kisah-kisah tentang tempat misterius dalam Al-Quran menggambarkan bahwa Allah memiliki kekuasaan mutlak atas alam, waktu, pengetahuan, dan kehidupan manusia. Tempat-tempat ini mengandung pelajaran penting tentang keadilan dan kasih sayang Allah bagi mereka yang beriman, serta peringatan bagi yang durhaka. Kekuasaannya melampaui batasan manusia dan alam semesta. Hal ini menunjukkan bahwa segala sesuatu ada di bawah kendalinya yang sempurna. Kekuasaan Allah adalah konsep utama dalam Islam yang menunjukkan bahwa Allah adalah penguasa mutlak atas seluruh alam semesta. Allah tidak hanya menciptakan segala sesuatu, tetapi juga mengatur, memelihara, dan memusnahkannya sesuai dengan kehendakannya. Kekuasaan Allah meliputi segala sesuatu yang ada di dunia ini dan di akhirat, baik yang terlihat maupun yang tidak terlihat, yang besar maupun yang kecil. Berikut ini adalah beberapa aspek penting tentang kekuasaan Allah yang bisa ditemukan di dalam Al-Quran. Yang pertama adalah penciptaan alam semesta. Allah menciptakan langit, bumi, dan segala sesuatu yang ada di antara keduanya. Seluruh alam semesta adalah ciptaannya, dan penciptaan ini adalah tanda kebesaran serta kekuasaan Allah yang tak terbatas. Kemudian yang nomor 2 adalah pengaturan kehidupan dan alam. Allah mengatur segala sesuatu di alam semesta ini, mulai dari pergerakan planet-planet, jatuhnya hujan, hingga kehidupan makhluk hidup di bumi. Tidak ada satupun kejadian yang luput dari pengetahuan kekuasaan Allah. Yang nomor 3 adalah kehendak dan takdir Allah. Segala sesuatu yang terjadi di dunia ini adalah hasil dari kehendak Allah. Tidak ada kejadian besar maupun kecil yang berada di luar kuasa dan pengetahuannya. Takdir manusia dan seluruh alam semesta sudah tertulis dan ditetapkan oleh Allah. Tetapi manusia tetap diberi kebebasan untuk memilih jalan hidupnya. Kemudian yang nomor 4 adalah memberi kehidupan dan mematikan. Allah berkuasa untuk menciptakan, menghidupkan, dan mematikan makhluknya. Dia menentukan kapan seseorang akan lahir, hidup, dan juga meninggal. Semua itu terjadi dengan kehendak dan ketetapan Allah. Kemudian nomor 5 adalah hari kiamat dan kehidupan setelah mati. Allah berkuasa atas segala sesuatu di dunia ini, termasuk kehidupan setelah mati. Pada hari kiamat, Allah akan membangkitkan semua makhluk untuk diadili atas segala perbuatan mereka di dunia. Kekuasaannya meliputi dunia dan akhirat, serta apa yang terjadi di dalamnya.
Dan yang terakhir adalah nomor 6 mengenai pengampunan dan juga penghukuman. Allah berkuasa untuk mengampuni siapa saja yang Dia kehendaki, serta menghukum siapa yang dikehendaki. Keadilan dan rahmat-Nya meliputi segala sesuatu. Manusia diberikan kebebasan untuk berbuat, tetapi pada akhirnya segala amal akan dipertanggungjawabkan di hadapannya. Nah, sahabat beriman, kekuasaan Allah meliputi segala sesuatu di alam semesta ini. Dia berkuasa menciptakan, mengatur, menghidupkan, dan mematikan makhluk-makhluknya. Semua peristiwa, baik besar maupun kecil, berada dalam kendali-Nya. Kekuatan dan kebesaran Allah tidaklah terbatas, dan manusia diingatkan untuk selalu beriman, berserah diri, dan mengakui bahwa hanya Allah yang memiliki kekuasaan mutlak atas segala sesuatu. Dan demikianlah video yang dapat saya sampaikan, dan jangan lupa untuk nantikan video-video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.